Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wassalatu wa taslimu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Peserta pesantren kilat di bulan Ramadan yang Bapak cintai, anak-anak Bapak serta didik SMP Negeri 2 Panongan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada kesempatan ini bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Ya, terutama kita nikmat iman wal Islam yang selalu kita curahkan. Salat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci, artinya mensucikan ya badan kita, kemudian pakaian kita atau tempat ibadah kita ya, agar kita bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah yang wajib. Pada kesempatan ini kalau kita lihat pembersihan dengan toharoh itu ada dua. Yang pertama bersih dari najis, yang kedua bersih dari hadas. Kemudian pembagian najis itu ada 3 bagian, yaitu najis mughaladah, mukhafafah, dan mutawasitoh. Di sini kita sering melaksanakan kegiatan atau di rumah sendiri kita sering bertemu dengan hal-hal najis seperti kencing, ya air kencing, ya kemudian seperti kotoran ayam itu juga najis ya. Itu termasuk kalau kencing bayi masih kecil, bayi masih berusia, masih tidak makan apa-apa, seperti bayi laki-laki tapinya, itu masuk kepada najis mukhafafah. Cara membersihkan sebenarnya cukup diciprat, tapi syaratnya tidak makan kayak sekarang ya, ada sun, ada regal, atau mungkin semacam makanan tambahan ya, itu masuknya kategorinya najis mutawasito ya. Contoh di sini mukhafafah ya, seperti itu pembersihannya. Namun kita lari kepada najis yang kedua, yaitu mutawasito ya, dimana najis mutawasito ini najis yang berakibat kepada kita itu tidak bisa melaksanakan ya ibadah ya, karena syaratnya kita kan harus suci ya dari najis. Nah di sini contoh di sini ya, ada kotoran ya, ini yang biasa kita lakukan di keramik. Ini kotoran ayam. Ini kotoran ayam ini cara membersihkan berdasarkan syariat Islam ya. Yang pertama kita tentu cari benda yang bisa membuang ini sendiri ya, najis tersebut, sehingga tersisa tinggal sedikit gitu ya. Nah ini kotoran ini kita buang dengan benda apa aja yang di lingkungan, bisa kertas, bisa tisu, bisa bahan yang sudah tidak pakai artinya untuk dibuang, atau bahan yang dipakai juga bisa dibuang dulu, kemudian kita buang, cuci lagi. Nah contoh di sini ada ini seperti ini ya. Kita pembersihan bisa dibuang dulu seperti ini, kemudian kita buang ya kemana, ke tempat yang lain, kemudian biar bersih dulu. Nah kemudian ini jangan sampai dicelomkan atau dimasukin ke ember ya. Ember kan tidak masuk kepada 2 kula ya, persyaratan itu harus penuh gitu ya. Jadi cukup di keran aja, dicuci keran, baru kita ulas lagi, kemudian cuci lagi di keran, atau kita ambil air sedikit, dituang sedikit, air tuang ya, digayung atau tuang sedikit, baru kita bersihin ya. Nah ini kemudian dicuci, ininya jangan sampai tadi ya, lap ini dicelomkan ke bak yang sedikit ya, itu tidak boleh, harus ke air keran yang cur aja. Kita kan banyak keran ya, cuci bersih berat, kemudian masukin lagi, bisa seperti itu ya. Oke, itu untuk najis mutawasito ya. Atau mungkin kita punya adik ya, biasa kita ngasuh ya, kena kencing ya, otomatis baju kita yang biasa kita pakai itu udah kena najis mutawasito, harus kita ganti ketika kita mau sholat
Kemudian yang terakhir najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang besar, yaitu dari kotoran anjing dan babi, bisa ya. Ini cara membersihkannya. Pertama kita siram banyak. Ya di sini saya ada ukurannya minimal 7 kali. Namun kita sering berkali-kali ya, nggak apa-apa. Tapi ada terakhir dibilas dengan nyari tanah. Kita kalau di sini kan ada tanah yang bersih, yang suci. Jangan nyari tanah kemudian digosok si bekas jilatan anjingnya atau mungkin bekas kotoran anjingnya, kemudian disiram sebanyak 7 kali ya. Itu cara membersihkan najis ya, najis mughalladhah ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.